Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu jangan menghakimi orang lain. Kita buka kitab kita dalam Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Kita diperingatkan terhadap dosa memfitnah. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Kata Yunani, kata laleite, berarti berbicara apa saja yang dapat menyakiti atau melukai orang lain. Kita tidak boleh membicarakan yang buruk-buruk meskipun itu benar, kecuali kita dipanggil untuk itu dan ada kepentingan untuk itu. Terlebih lagi, kita tidak boleh menceritakan hal-hal buruk apabila itu salah atau sepanjang pengetahuan kita mungkin salah. Bibir kita harus dibimbing oleh hukum kebaikan, seperti juga oleh kebenaran dan keadilan. Hal ini yang dijadikan Salomo sebagai bagian penting dari tabiat istri yang cakap, bahwa ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya haruslah menjadi bagian dari tabiat setiap orang Kristen sejati. Janganlah kamu saling memfitnah. Yang pertama, karena kamu semua bersaudara. Desakan yang disampaikan oleh Yakobus di sini memiliki dasarnya, karena orang-orang Kristen bersaudara. Mereka tidak boleh mencemarkan atau menjelek-jelekan satu sama lain. Kita dituntut supaya peka terhadap nama baik saudara-saudara kita. Apabila kita tidak bisa membicarakan apa yang baik, lebih baik kita menutup mulut daripada mengatakan yang buruk-buruk. Janganlah menjadi kesukaan kita untuk menyebarkan kesalahan-kesalahan orang lain, membocorkan hal-hal yang rahasia hanya untuk menyingkapkannya di depan umum. Juga jangan suka melebih-lebihkan kesalahan mereka yang sudah diketahui, melebihi apa yang sepantasnya diterima mereka. Dan yang paling buruk dari semuanya, janganlah suka mengarang-ngarang cerita palsu dan menyebarkan gunjingan-gunjingan tentang orang lain yang sama sekali tidak benar. Bukankah semuanya ini akan menimbulkan kebencian dunia terhadap orang-orang yang terlibat
dalam kepentingan-kepentingan yang sama seperti kita sendiri dan menghasut dunia untuk menganiaya mereka. Padahal dengan berbagai kepentingan yang sama, bukankah kita seharusnya berdiri atau jatuh bersama-sama dengan mereka? Camkanlah ini, kamu semua bersaudara. Yang kedua, karena memfitnah berarti menghakimi hukum. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Hukum Musa mengatakan, janganlah engkau pergi kiang kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Hukum Kristus mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Intisari dari kedua hukum itu adalah bahwa manusia harus mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu, lidah yang memfitnah berarti menghina hukum Allah dan perintah Kristus. Ketika ia menjelek-jelekan sesamanya, melanggar perintah-perintah Allah, itu sama saja dengan mencelah dan menghakimi perintah itu. Seolah-olah perintahnya terlalu ketat dan terlalu mengekang kita. Orang-orang Kristen yang disurati Yakobus mudah mengatakan hal-hal yang sangat keras tentang satu sama lain. Oleh karena perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai masalah-masalah sepele seperti kebiasaan memakan daging dan menganggap penting hari-hari tertentu seperti yang terlihat dari Roma 14. Nah, tegas Yakobus, orang yang mencelah dan mengutuk saudaranya karena tidak setuju dengan dia dalam hal-hal yang oleh hukum Allah dibiarkan begitu saja berarti mencelah dan mengutuk hukum Allah itu. Seolah-olah hukumnya telah berbuat jahat dengan membiarkannya begitu saja. Orang yang bertengkar dengan saudaranya dan mengecamnya karena apa saja yang tidak ditentukan dalam firman Allah berarti merendahkan firman Allah. Seolah-olah firman Allah bukan peraturan yang sempurna. Mari kita berhati-hati supaya tidak menghakimi hukum itu, sebab hukum Tuhan itu sempurna. Jika orang melanggar hukum, biarlah hukum itu menghakiminya. Jika ia tidak melanggarnya, janganlah kita menghakimi dia. Memfitnah adalah kejahatan yang keji, karena dengan memfitnah itu berarti kita lupa akan tempat kita, bahwa kita harus menjadi pelaku hukum. Itu juga berarti kita menempatkan diri di atas hukum, seolah-olah kita menjadi hakim atasnya. Orang yang bersalah atas dosa yang diperingatkan di sini bukan penurut atau pelaku hukum, melainkan hakim atas hukum itu. Orang itu mengambil tugas dan tempat yang bukan miliknya, dan pasti ia akan menderita atas kelancangannya itu pada akhirnya. Orang yang suka menghakimi hukum pada umumnya paling gagal dalam menurutinya. Orang yang suka menghakimi orang lain pada dasarnya adalah orang yang merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Sikap ini merupakan sebuah kesombongan yang dibenci Tuhan. Sikap merasa diri benar juga membuat seseorang tidak mampu melihat kelemahan diri sendiri. Itulah sebabnya kerendahan hati mutlak dibutuhkan, bukan saja untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, namun juga untuk membangun hubungan yang benar dengan sesama. Sikap tidak menghakimi orang lain di sisi yang lain merupakan bentuk dari
penyerahan diri seseorang kepada Tuhan, daripada kita harus menerus dikuasai kebencian karena melihat orang yang melakukan hal-hal yang jahat, baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Maka lebih baik jika kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita perlu berhati-hati dan jangan pernah menghakimi orang lain, sebab penilaian kita sangatlah terbatas dan bisa salah. Kita harus memperhitungkan bahwa kesalahan kita dalam menilai seseorang bisa merusak hidup orang lain dan masa depannya. Jangan lupa, setiap perkataan salah yang keluar dari mulut kita tidak pernah bisa ditarik lagi. Itulah sebabnya sekali kita salah menilai orang lain dan hal tersebut membuat orang lain turut salah menilai orang tersebut, maka sulit sekali bagi kita untuk memperbaiki dampak kerusakan yang orang lain alami gara-gara kita salah berbicara atau menilai orang lain. Sebelum hal tersebut terjadi dalam diri kita, kita sebaiknya melatih diri kita sendiri supaya tidak gampang menilai dan menghakimi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini mengajarkan bagi kami, supaya kami jangan menghakimi orang lain, tetapi marilah kami memiliki hati yang mulia, yaitu hati yang saling mengasihi, saling merangkul satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati dan sertailah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.